Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Amal Rizky dengan NIM 2105923 dengan nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baik, untuk mata kuliah pada pertemuan ke-6 kali ini membahas tentang keterampilan komunikasi di era digital. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yaitu kemampuan seseorang untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi buah pikiran, ide, gagasan, atau pesan kepada orang lain secara efektif, guna menyampaikan tujuan yang dimaksud oleh seseorang. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja yang termasuk dalam keterampilan komunikasi. Yang termasuk dalam keterampilan komunikasi yaitu yang pertama kemampuan mendengarkan, kemudian yang kedua kemampuan berbicara, kemudian yang ketiga kemampuan membaca, dan yang keempat adalah kemampuan menulis. Tanpa kita sadari atau tidak, aktivitas komunikasi adalah aktivitas yang secara rutin kita lakukan tanpa ada pembelajaran khusus. Kita tidak pernah mempelajari bagaimana cara membaca atau menulis secara cepat ataupun efektif, kemudian bagaimana cara berbicara secara efektif, kemudian bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Kita tidak pernah mempelajari hal itu secara khusus, melainkan kita telah melakukan sehari-hari atau menerapkannya secara rutin sehingga kita terbiasa dan paham akan penerapannya. Berdasarkan sebuah analisis, terdapat persentase dalam penggunaan saluran komunikasi ini, yaitu menulis sebesar 9%, mendengarkan sebesar 45%, membaca sebesar 16%, dan terakhir berbicara sebesar 30%. Dari persentase ini kita mengetahui bahwa keterampilan yang sering atau perlu digunakan adalah kemampuan mendengarkan, di mana ketika kita ingin menjadi orang pemimpin yang baik, otomatis kita harus memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, di mana kita sering mendengarkan keluhan dari karyawan atau keluhan dari bawahan kita. Jika kita tidak mempunyai keterampilan mendengarkan dengan baik, maka apa yang disampaikan oleh karyawan tidak akan masuk dalam seorang pimpinan tersebut, maka atau bisa terjadi perbedaan pandangan apa yang disampaikan oleh seorang komunikan kepada komunikatornya, karena seorang komunikan ini tidak memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik. Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan komunikasi ini? Tentunya kita harus banyak berlatih, seperti berbicara di depan cermin. Kita tahu bagaimana sikap kita berbicara, tata intonasi kita, kemudian gerak-gerik kita, apakah itu sudah benar, dan apakah kemungkinan komunikasi yang kita sampaikan atau pesan yang akan kita sampaikan ini akan dipahami oleh seorang komunikan. Kemudian yang harus kita terapkan lagi yaitu selain mengetahui lawan bicara, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dengan melatih diri agar dapat memahami konteks dari sebuah pembicaraan. Kemudian cara terbaik untuk memulai meningkatkan komunikasi kita atau keterampilan komunikasi ini yaitu menjadi pendengar yang baik, karena dari menjadi pendengar yang baik maka kita akan mampu mengambil inti informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian kita bisa mencontoh cara mereka bicara, bagaimana cara mereka menyampaikan. Kita juga bisa menerapkannya dengan menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Mungkin sampai itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.